Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cap Jamaluddin dari kelompok 13 ingin sedikit mempresentasikan tentang degradasi akhlak pada masa kini serta solusi pemecahannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan jasmani serta rohani kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, tabiin tabiatnya serta kepada kita semua selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Langsung saja kepada materi, yaitu degradasi akhlak pada masa kini serta solusi pemecahannya. Yang pertama ada degradasi moral. Degradasi moral adalah sesuatu yang lebih buruk bila dibandingkan dengan suatu penyakit yang kompleks dan serius yang memiliki dampak jangka panjang yang sangat merusak. Degradasi moral merujuk kepada suatu proses penurunan dari tingkat moral yang tinggi ke tingkat moral yang lebih rendah, dan dipandang sebagai pembuka jalan atau juga beriringan dengan kemerosotan kualitas hidup serta kemerosotan masyarakat dan bangsa. Degradasi moral telah menghancurkan banyak individu, keluarga, dinasti, dan negara-negara dari dalam. Degradasi moral muncul perlahan-lahan dan nampak seakan pilihan yang tak berbahaya bagi sebagian individu, namun kemudian menyebar laksana epidemi yang menjakiti masyarakat luas. Selanjutnya, cara mencegah kemerosotan moral dalam Islam. Satu, yaitu menjelaskan tentang sifat manusia, yaitu kekuatan dan kelemahannya, potensinya untuk berbuat baik, dan kecenderungan untuk berbuat jahat, dan kecenderungan untuk berbuat jahat. 2. Membedakan mana yang benar dan mana yang salah. 3. Memberi peringatan tentang risiko dan bahaya dari degradasi moral itu sendiri. 4. Memberikan tuntunan lengkap apa yang boleh atau tidak untuk menghindari risiko tersebut. Yang kelima, mengemukakan Rasulullah SAW sebagai teladan kesempurnaan akhlak. Sesungguhnya kalian dapati dalam diri Rasulullah teladan yang sempurna. 6. Menghimbau orang-orang yang bertabiat baik untuk mencegah degradasi moral dengan cinta, kebijaksanaan, dan belas kasih. Dan hendaklah ada di antaramu segolongan yang mengajak manusia kepada kebaikan dan menyuruh kepada kebaikan dan melarang terhadap keburukan. Selanjutnya adalah kerangka mencegah degradasi moral. Penerapan filsafat dan ajaran Islam pada suatu kerangka khusus guna mencegah kemerosotan moral. Sebagaimana individu dan keluarga adalah pondasi dasar dari suatu masyarakat, yaitu individu dan keluarga, maka pondasi dasar bagi pencegahan degradasi moral adalah pemeliharaan akhlak dan integritas individu, dan kemudian selanjutnya adalah keluarga. Sebagai contoh, saya akan mengulas salah satu ajaran Islam yang mendalam tentang hubungan fundamental dari perkembangan moral dan kemerosotannya. Ini adalah ayat yang saya bacakan di awal. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan, dan memberi kepada kaum kerabat, dan melarang dari perbuatan keji dan hal yang tidak disenangi, dan memberontak. Dia memberi kamu nasihat supaya kamu mengambil pelajaran. Quran surat 16 ayat 91.
Dan yang terakhir ada pemecahan degradasi moral pada masa kini. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa tips Islam yang sederhana dan dapat kita terapkan setiap hari untuk menyelamatkan kita dan orang lain dari degradasi moral. Sebagai prinsip umum, Islam menyatakan bahwa 1. Untuk menghindari salah satu pergaulan, kita harus pandai memilah dan memilih teman dekat. Karena pergaulan akan sangat berpengaruh kepada etika moral dan akhlak. Yang kedua yaitu peran orang tua sangat penting karena pembentukan karakter seorang anak, terutama dalam mengenalkan pendidikan agama sejak dini. Yang ketiga, memperluas wawasan dan pengetahuan akan sangat berguna untuk menyaring pengaruh buruk dari lingkungan, misalnya kebiasaan mabuk dan kegiatan tidak sehat yang lainnya. Yang terakhir yaitu meningkatkan iman dan takwa kepada dengan rasa bersyukur, bersabar, dan beramal soleh. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, rajin beribadah, beramal soleh, tentu akan membuat kita terhindarkan dari perbuatan yang tidak sesuai di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin penjelasan yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.